Halo teman-teman, hari ini kita akan mereview alat cuci motor dari Poseidon Official Store yang bisa dibeli di Shopee atau Tokopedia. Ini ada alat cuci motor yang bertenaga 160 PSI. Yang pertama, ini adalah paket yang saya dapatkan ketika beli di Poseidon Teknik. Ini adalah kemasannya aman ya, pakai bubble lumayan tebal sih, bubblenya aman. Kemudian isinya satu pompa yang tenaga 160 PSI, kemudian adaptor, kemudian selang input dan selang output. Ini selang outputnya beda ya, soalnya ini selang outputnya udah pakai yang elastomer kayaknya, lebih tebal sih bahannya, maksudnya bukan selang biasa, bahannya nggak gampang terlipat, beda sama selang transparan biasa. Kalau ini bahannya saya lihat sih lebih bagus, soalnya keras sih bahannya, beda sama yang transparan biasa, dia bahannya lebih keras dan lebih tebal. Ini diameternya udah di upgrade ya dibandingkan yang pakai sebelumnya. Yang pakai selang benang, diameternya hanya 5/16, ini malah lebih lebar tuh, 3/8 kayaknya. Oh iya benar, 3/8. Hari ini kita akan mereview cara merakitnya. Dan sekarang alat cuci motornya udah sangat bagus ya, udah pakai sambungan langsung, pakai drat. Jadi kita nggak usah pakai klem lagi. Kadang kalau kita pakai klem kan suka bocor ya. Jadi ini udah pakai mode drat. Kayaknya sih bagus ini, maksudnya nggak bocor lagi. Sekarang kita akan mencoba merakit alat cuci motornya. Oh ya mak, tadi selain selang output, selang input yang didapatkan ada dua biji klem, satu filter, satu jack konektor, satu adaptor, dan satu stick gun. Ini ada hasilnya ya. Ini jangan dilepas, soalnya ini sangat penting. Jadi kalau nggak ada ini, saya yakin pasti akan bocor. Jadi ini pengganti sear tape. Kalau udah pakai ini, udah sangat aman. Tanpa menggunakan sear tape aja nggak bakal bocor. Jadi ini harus dipasang ya. Ada sear transparan. Dia kayak selang sih sebenarnya, cuma pengganti sear tape ini, jadi harus dipasang sewaktu perakitan. Nah sekarang kita akan rakit alat cuci motornya. Yang pertama kita rakit pompanya. Ini merah ini selalu positif ya, kalau biru, kadang hijau, kadang hitam, itu pasti negatif. Yang merah itu pasti positif. Jadi kita cek jack konektor ini ada positif dan negatif. Yang merah ini selalu disambungkan ke positif. Ini kita sambil sambung ya. Kemudian yang biru ke negatif. Setelah ini kita akan menyambung. Ini serang yang transparan yang lebih tipis. Ini buat input ya. Kita buka bagian input. Kita sambung. Ini pompanya ada air karena dari pabrik pompa ini udah dites. Jadi udah dipastikan, udah ada QC dan pasti akan berfungsi untuk lebih mengurangi resiko komplain dari konsumen. Tapi alat cuci motor ini juga memiliki garansi sih. Garansinya 3 bulan semenjak barang sampai di kita. Sesudah sambung input, ini kita sambung filternya. Oke, filter ini mau dipakai atau nggak dipakai sih nggak terlalu pengaruh ya, asalkan airnya masih jernih, tidak banyak pasir. Sebenarnya kalau biar tenaga lebih kuat, kita sih nggak usah pakai filter aja. Cuma kalau misalnya biar kalau misalnya airnya banyak pasir, kita pakai filter aja biar pasirnya nggak masuk ke pompa. Kemudian selang output. Nah, cara sambungnya sangat gampang. Ini dimasukin dulu ke sini, dimasukin ke bagian dalam dratnya, dimasukin dulu sampai mentok. Setelah ini kita tinggal kunci aja. Tapi pastikan dulu harus dicolok dulu ya, maksudnya colok dulu biar masuk.
baru kita kunci dratnya. Sangat gampang, mengurangi waktu perakitannya juga sih biar lebih cepat. Sesudah rakit, satu sisinya lagi kita sambung ke gasnya. Ini kremnya ya. Ingat, ini harus dipasang. Ini ada sealnya. Ini harus dipasang ya, soalnya ini pengganti seal tab. Tanpa ini kemungkinan besar akan bocor. Kalau setelah dipasang ini kemungkinan bocornya sangat minim. Sebentar ya, ada pasangan. Dan klemnya harus diklem di bagian ujung ya, jangan diklem di tengah-tengah. Kalau klem di tengah-tengah kemungkinan bocornya ya bisa bocor. Soalnya ini kan ngapur. Biar lebih aman kita klemnya lebih ke ujung aja, ujung atas. Oh ya lupa, kalau misalnya memasukin selangnya susah, maksudnya sedikit keset, ya kita bisa menggunakan pelumas apapun. Sebenarnya dari pabrik sudah ada pelumasnya mungkin, tapi kalau mungkin karena udah pas pengiriman lama, dia ininya bisa kering di sealnya. Jadi kalau misalnya kering, kita bisa tambahin sedikit, baik sabun boleh, asalkan pelumas ya, baik sabun, oli, ataupun minyak goreng juga boleh, ditambahkan sedikit di bagian luar sealnya. Kemudian biar kita pasang selangnya lebih gampang, jadi maksudnya nggak keset atau nggak nyangkut gitu. Kalau kita kasih pelumas masuknya sangat gampang sih. Jadi setelah itu kita kremnya wajib ya, maksudnya di bagian lebih atas, dan wajib kremnya sampai paling kenceng. Krem ini ada cadangannya. Kalau di bagian input nggak usah pakai krem ya, soalnya di bagian input nggak ada tekanan. Jadi percuma sih kita pakai krem juga, nggak ada, istilahnya nggak ada fungsinya lah. Jadi di krem di bagian input nggak usah kita pakai krem. Krem ini kita boleh simpan. Kalau misalnya krem ini udah rusak, kita tinggal tukarkan krem yang baru ini aja. Jadi ini sebenarnya krem cadangan sih. Setelah itu kita tinggal sambungkan aja. Ini adaptornya ya. Adaptornya sih memang adaptor yang bagus ya, selalu menggunakan adaptor Korea itu. Kemarin yang saya beli, saya dapatnya adaptor LG, ini adaptor Samsung, tapi dua-duanya made in Korea. Saya yakin ini adaptornya sangat bagus sih. Dua-duanya dari Korea adaptornya. Ini Samsung asli ini. Tapi kadang mungkin dapatnya beda-beda ya, soalnya di deskripsinya juga tulis adaptor nggak terikat. Kadang dapat adaptor LG, kadang dapat adaptor Samsung, tapi dua-duanya sih kualitasnya sama sih kalau saya lihat. Tenaganya juga kencang. Kemudian tinggal disambungkan gini aja dan dicolokkan ke listrik. Sekian dari review saya, terima kasih. Kalau ingin membeli alatnya bisa kunjungi Tokopedia atau Shopee di Poseidon Official Store. Terima kasih. Kadang hal yang harus diperhatikan pas pemasangan selang output. Ya ini bagian ini hati-hati ya, kadang ada penutupnya. Kalau kita nggak sadar langsung pasang, airnya pasti nggak akan keluar, soalnya ini ada penutupnya. Jadi penutupnya wajib dibuka dulu. Penutupnya dibuka dulu. Nah ini baru ada lubangnya, ini berarti udah terbuka. Ini colok dulu. Nah setelah itu pasangkan ini. Ini posisinya harus, selangnya harus lurus ya, jangan pas pasang jangan selangnya dibengkokin gini. Nah, biar bagian ininya nggak terlipat. Ini ada satu lapisan lagi. Kalau pemasangannya miring, dia akan terlipat walaupun nggak bocor, tapi kelihatannya kan kurang bagus. Jadi pas gini harus usahakan posisi selangnya lurus. Jadi pas kita pasang, nah ini bagian selangnya nggak terlipat. Sebenarnya sih terlipat sih nggak apa-apa, cuma kelihatannya kurang bagus saja, cuma nggak ada pengaruhnya sih. Nah ini berarti udah pas banget nih. Ini contoh terlipat nih, contohkan aja. Kalau posisi terlipat, misalnya gini,
Ini terlipat, ini bekasnya. Nah ini posisi terlipat nih, kadang jadi kayak gini ya, kita cukup dirapiin aja sih. Kalau misalnya biar lebih rata ya dibakar aja sedikit. Sebenarnya sih nggak pengaruh lah, asalkan sih dipasang dengan rapi. Ya kalau terlipat sedikit nggak ada pengaruh, asalkan nggak bocor. Ya setelah itu kita akan coba pasang lagi. Ini pas sambil pasang sambil ditarik aja, masih tarik sedikit biar ininya keluar. Oke, ini udah sangat rapat sih. Kalau posisinya kayak gini udah nggak mungkin bocor lagi. Terima kasih, sekian dari kita.